Halo teman-teman, selamat datang di channel Belajar Arduino. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat program Arduino, kemudian menguploadnya ke Arduino board. Sebelumnya, pastikan kalian sudah menginstal software ID Arduino ke dalam komputer atau laptop kalian. Jika belum, silahkan lihat video saya yang sebelumnya tentang cara install ID Arduino di komputer. Program Arduino sering juga disebut sebagai SCAD. Jadi, kalian tidak usah bingung jika ada yang menyebutkan program Arduino ini dengan nama SCAD Arduino. Program Arduino pertama yang akan kita buat di video ini adalah program LED berkedip. Program ini akan memerintahkan Arduino untuk menyalakan dan memadamkan lampu LED secara bergantian dan berulang-ulang sehingga terlihat seperti LED yang sedang berkedip-kedip. Untuk keperluan proyek ini, kita tidak memerlukan komponen tambahan berupa LED eksternal. Kita cukup menggunakan LED bawaan yang ada pada Arduino board saja, di mana biasanya LED bawaan ini terhubung langsung dengan pin digital nomor 13 pada Arduino. Oke teman-teman, sekarang silahkan kalian buka ID Arduino-nya. Ketika ID Arduino dibuka, akan ditampilkan jendela utama yang berisi dua buah fungsi, yaitu fungsi setup dan fungsi loop. Perlu kalian ketahui, setiap program Arduino setidaknya terdapat dua buah fungsi di dalamnya, yaitu fungsi setup dan fungsi loop tersebut. Di dalam fungsi setup dapat berisi kode untuk menginisialisasi variabel, mengkonfigurasi pin Arduino, dan juga kode untuk memanggil library yang akan digunakan pada program. Fungsi setup ini akan dijalankan oleh Arduino hanya satu kali saja ketika Arduino pertama kali dinyalakan. Sementara itu, pada fungsi loop dapat berisi satu atau banyak baris kode program yang akan dijalankan oleh Arduino secara berulang-ulang. Di dalam fungsi loop bisa berisi fungsi-fungsi lain. Nanti kalian akan lihat contohnya pada waktu kita membuat program Arduino. Baik, sekarang kita akan memulai menuliskan kode program di dalam file Arduino ini. Pertama, kita membuat variabel bernama letPin dengan tipe integer dan memiliki nilai 13. Buat kalian yang belum tahu apa itu variabel, variabel adalah wadah untuk menyimpan nilai atau data yang akan digunakan pada program. Untuk cara penamaan variabel, kita bisa berpedoman pada cara memberikan nama variabel yang ada di bahasa pemrograman C++. Karena pada dasarnya pemrograman Arduino sendiri lebih banyak mengacu pada bahasa program C++ ini, teman-teman. Oke, selanjutnya kita isi kode program pada fungsi setup. Di dalam fungsi ini, kita akan mengkonfigurasikan sebuah pin digital pada Arduino sebagai pin output. Jadi, kita akan menggunakan fungsi pin mode. Di dalam fungsi pin mode, terdapat dua parameter, yaitu parameter nomor pin dan parameter mode. Jadi, kita isi parameter fungsi pin mode dengan variabel letPin yang mewakili pin nomor 13 dan parameter mode bernama output karena kita akan menjadikan pin ini sebagai output. Kalian harus menuliskan kata kunci output dengan menggunakan huruf kapital semua ya teman-teman. Berikutnya kita akan membuat fungsi loop dengan memberikan dua buah fungsi, yaitu fungsi digital write dan fungsi delay. Fungsi digital write berguna untuk memberikan perintah pada Arduino agar mengkondisikan pin tertentu pada Arduino agar berada dalam kondisi high atau low. Kita tahu bahwa di dalam sistem digital hanya terdapat dua kondisi, yaitu kondisi high yang merepresentasikan tegangan 5 volt atau 3,3 volt dan kondisi low yang merepresentasikan tegangan 0 volt. Fungsi digital write mempunyai dua buah parameter, yaitu parameter pin dan parameter kondisi high atau low. Dan jangan lupa pula untuk menuliskan kata kunci kondisi high atau low ini menggunakan huruf kapital semua.
Pada kode pertama di dalam fungsi digital write ini, kita akan memerintahkan variabel letPin agar berada dalam kondisi high, sehingga terdapat tegangan pada pin 13 yang terhubung dengan LED. Akibatnya, LED akan menyala. Jadi kita tulis fungsi digital write dengan variabel letPin dan kondisinya adalah high. Kita lanjut untuk membuat baris kode kedua di dalam fungsi loop ini, teman-teman. Jangan lupa untuk selalu memberikan tanda semikolon di setiap akhir fungsi. Jika tidak, kalian akan mendapatkan error ketika program di-compiling. Di baris kedua pada fungsi loop ini, kita akan memberikan fungsi delay yang berguna untuk memberikan perintah agar Arduino melakukan jeda waktu selama durasi tertentu. Jadi, ketika Arduino membaca fungsi delay ini, maka dia akan berhenti membaca program berikutnya selama durasi waktu yang ditetapkan di dalam parameter fungsi delay tersebut. Di program ini, kita akan memberikan nilai parameter delay sebesar 1000 milisecond atau 1 detik. Jadi, Arduino akan jeda selama 1 detik sebelum dia menjalankan perintah kode program berikutnya. Lanjut pada baris ketiga, kita akan kembali menggunakan fungsi digital write untuk mengkondisikan variabel letPin supaya berada dalam kondisi low atau tidak ada tegangan. Maka ketika Arduino membaca kode ini, Arduino akan menghentikan aliran tegangan pada pin yang dimaksud. Dalam hal ini adalah pin 13, sehingga nyala LED akan padam. Dan di baris keempat ini, kita akan memerintahkan agar Arduino melakukan jeda kembali sekitar 1 detik. Sehingga kita bisa memberikan kode yang sama dengan seperti yang ada pada baris kode kedua. Baris keempat merupakan baris terakhir kode program yang ada di dalam fungsi loop, karena sudah ditutup dengan tanda kurung kurawal yang merupakan batas akhir dari fungsi loop. Karena keempat baris kode fungsi ini berada di dalam fungsi loop, maka keempat baris kode tersebut akan dijalankan secara berulang-ulang. Hal ini sesuai dengan nama fungsinya, yaitu loop, yang artinya berulang-ulang. Jadi, ketika Arduino telah menjalankan perintah kode program yang ada pada baris terakhir, maka dia akan kembali membaca ulang kode program mulai dari baris pertama lagi, dan terus menjalankannya secara berurutan dan berulang-ulang sampai Arduino dimatikan atau dihentikan tegangannya. Dan kita akan melihat nyala LED seperti berkedip-kedip. Oke, sampai di sini jelas ya teman-teman. Jadi intinya Arduino akan menjalankan sket program Arduino secara berurutan, mulai dari kode paling atas atau paling awal hingga kode di baris terakhir. Selanjutnya, sebelum kita mengupload sket ke Arduino board, kita akan coba dulu mengecek program ini apakah terdapat error atau tidak. Caranya adalah dengan menekan tombol verify ini. Selanjutnya, kalian akan ditawarkan untuk menyimpan file program ini dan memberikan nama program yang kalian buat. Baik, saya akan memberikan nama programnya adalah LED berkedip dan menyimpannya di dalam folder belajar Arduino. Selanjutnya, software akan mulai menjalankan proses kompilasi kode program menjadi bahasa mesin yang bisa dikenali oleh papan Arduino. Jika terdapat error atau kesalahan dalam struktur penulisan kode program, maka akan ada pesan peringatan error di sini. Dan kalian juga akan diberitahu bagian mana dari kode kalian yang mengalami error atau terdapat kesalahan penulisan kode. Jadi, kalian tinggal memperbaikinya dengan mudah tanpa harus mencari kode mana yang error. Ya, teman-teman, di sini ada tulisan done compiling, yang berarti kode program yang kita buat telah berhasil di-compile dan tidak ada error. Selanjutnya, kita bisa langsung upload sket ke Arduino board yang kalian miliki. Sebelumnya, kalian bisa cek dulu apakah port USB serial komputer sudah terhubung dengan Arduino atau belum. Kalian bisa buka menu Tools dan beri checklist pada menu port dan pilih Arduino yang kalian pakai. Oke, jangan lupa kalian harus lebih dulu menghubungkan Arduino dengan komputer.
Oke, sekarang kita langsung upload programnya dengan menekan tombol upload ini. Setelah program selesai diupload, kalian bisa melihat LED bawaan Arduino yang ada pada papan Arduino menyala berkedip-kedip. Itu berarti program yang kita buat tadi telah berhasil diupload dan dijalankan oleh Arduino. Mudah ya teman-teman? Sebagai bahan latihan, coba kalian ubah-ubah nilai parameter pada fungsi delay untuk mengatur kecepatan dari kedipan lampu LED-nya. Kemudian kalian upload lagi ke papan Arduino-nya. Dan kalian akan lihat kecepatan dari kedipan LED akan berubah-ubah sesuai dengan parameter yang kalian isi di dalam fungsi delay. Baik, itulah teman-teman video cara membuat program Arduino pertama kita. Di video selanjutnya kita akan belajar dasar-dasar pemrograman Arduino. Jadi ikuti terus ya channel ini buat kalian yang mencari channel belajar Arduino dari dasar. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan notifikasinya supaya kalian bisa terus mendapatkan informasi terbaru video dari saya. Karena tiap hari saya akan upload videonya untuk kalian.